ini. Nah, terkait laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik secara ITE. Nah, laporan tersebut terkait berdasarkan, saya baca ya, berdasarkan, biar nggak salah, sesuai dengan keterangannya Pak Kabid Humas Polda Jabar, diduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau transaksi pidana ITE dengan cara terlapor telah membuat postingan melalui media sosial Instagram dengan nama akun Dr. Oki Pratama, di mana dalam unggahan tersebut terlapor mencantumkan narasi pabrik kosmetik milik mafia skincare akhirnya disegel. Itu permasalahannya. Ini saya ambil keterangan ini dari keterangannya Pak Kabid Humas, yang mana foto yang telah diposting merupakan pabrik PT Ratansyah Purnama Abadi milik dari pelapor, yaitu saudara Iwa, yang mana adalah suami dari Heni. Nah, ini laporannya dilakukan pada tanggal 5 Februari. Nah, yang bisa saya sampaikan saat ini adalah saya selaku pengacara Dr. Oki menyatakan bahwa kita kooperatif. Selama ini kita mengikuti prosesnya, kita datang, ya kan? Nah, yang menjadi permasalahan adalah postingan ini sebenarnya yang memposting itu Dokter RL. Tapi lucunya adalah terlapornya dalam lidik. Saya juga menjadi lucu juga, ternyata ada juga orang melaporkan nih takut-takut juga di rupanya. Ya kalau misalnya memang pelakunya jelas, sebutkan aja nama bahwa itu pelakunya Dr. Oki Pratama, biar nanti kalau nggak terbukti kita bisa lapor balik. Karena saya menyatakan bahwa ini sebenarnya kerugiannya menjadi lucu adalah kerugiannya ini adalah PT, bahwa jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa korporasi itu tidak dapat membuat laporan terkait pencemaran nama baik. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja proses hukum yang ada, ya kan? Kita ikuti proses hukum yang ada. Kita kalau dipanggil kita siap datang. Bang, saat dipanggil BAP, pertanyaannya seputar apa di postingan? Ya tanya mengenai postingan tersebut. Karena Dr. Oki juga termasuk orang yang memposting kan collab. Istilahnya itu collab. Gitu ya? Iya, dengan DRL gitu kan, collab. Ya disampaikan apa yang diposting sama DRL adalah itu adalah unggahan media. Saya bisa sampaikan ke teman-teman media bahwa ini adalah unggahan media. Unggahan media yang mana sih? Nah, ya kan pertanyaannya kan begitu kan. Nah, unggahan media yang mana? Nah, ini ada semua nih unggahan medianya. Nah, ini saya bisa tampilkan ada RRI. Saya buka RRI aja deh. Ya kan, RRI kan radio. Ini diposting tanggal 4 Oktober, diberitakan tanggal 4 Oktober 2024. Laporan polisi yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa laporannya 5 Februari 2025 atas kejadian 15 Oktober. Jadi sebenarnya ini dari berita ini dan postingan yang disampaikan menjadi laporan ini adalah postingan tanggal 6 Oktober. Nangkap nggak? Saya ceritain alur nih. Jadi media sudah memberitakan pada tanggal 4 Oktober, diposting di Instagram tanggal 6 Oktober. Dasarnya postingan itu berdasarkan dari keterangan media. Diketahui berdasarkan keterangan Kabid Humas tanggal 15 Oktober. Dilaporkan 5 Februari 2025.
Kenapa sekarang baru rame? Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa sekarang baru rame? Ya mungkin karena kemarin ada laporan saya di Polda Metro Jaya terkait teror yang diterima Dokter Oki. Ya kan? Kalau laporan saya bagaimana? Ya kalau kita laporannya tidak tahu siapa pelakunya. Karena ini bukan akun Instagram, bukan orang pemilik akun Instagram. Kita diteror, dikirimin karangan bunga yang nggak tahu siapa pelakunya. Kalau ini kan harusnya kan sebut dong, sebut nama dong. Nah ini karena kita nggak tahu, kita terlapor dalam lidik. Tapi untuk laporan yang Pak Iwa ini terlapor dalam lidik. Nah itulah kenapa penyidik juga, saya menilai mungkin penyidik juga bingung juga mungkin dari Februari baru sekarang nih naik sidik. Padahal pelakunya jelas. Karena tadi saya bilang lagi, balik lagi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa badan tidak bisa membuat laporan polisi. Karena saya sudah membaca laporan polisinya, ya kan? Apa sih yang dilaporkan itu, apa kontennya terkait itu? Makanya kemarin saya kasih pertanyaan tuh di Instagram saya tuh, ya kan? Kalau lihat Instagram saya kasih pertanyaan, bisa nggak sih seorang perusahaan atau korporasi membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik? Berikan dasar hukumnya. Dan saya sindir karena saya tahu ini pasti bakal diramaikan. Nah ya nggak apa-apa, dilalah Pak Kabid Humas menyampaikan bahwa ini sudah proses penyelidikan, naik penyidikan, kita juga kooperatif, kita sudah hadir. Nanti gantian laporan saya yang di Polda Metro Jaya jangan gak datang, karena surat panggilan udah dikirim, surat undangan udah dikirim. Senin ini diperiksa. Tapi nggak apa-apa kalau tidak hadir, kan itu kan haknya dari si para saksi yang diduga terlapor ini. Karena dalam proses penyelidikan itu tidak ada upaya paksa, sifatnya undangan. Kalau undangan berhak tidak hadir. Tapi kalau tidak hadir berarti kan berarti dia mengabaikan haknya dia, rugi dia diri sendiri. Ya jadi penyidik bisa melakukan upaya selanjutnya. Bang, berarti bisa ditegaskan kata-kata pabrik mafia skincare itu bukan dari Dokter Oki tapi dari salah satu platform media ya Bang? Iya, ini saya kasih dia tuh. BPOM tutup pabrik mafia skincare. Satu ya, saya kasih lihat lagi ya. Ini satu RRI. Saya buka lagi yang lain. Saya buka AMP Suara yang agak gede nih beritanya. Nih, pabrik skincare akui ada pelanggaran administrasi. Disegel BPOM ini kan. Ini bukan saya ngarang-ngarang nih, ya, itu yang ngarang-ngarang, terus mana lagi nih? Nah ini berita daerah nih, liputan Bali, tadi kan RRI, liputan Bali, 4 Oktober juga nih. Tuh, ya kan? Berarti sebenarnya yang pertama kali memposting kan media. Ya kan? Kalau media kan tahu kan kemana kalau misalnya minta klarifikasi, ke Dewan Pers untuk menjelaskan klarifikasi terkait hal ini. Sebenarnya saya punya juga postingannya pengacaranya beliau itu yang menyatakan hal yang demikian. Ya kan? Dan keterangan Pak Kabid Humas juga menjelaskan kok tadi, ya kan? Cuman masalahnya administrasi. Cuman dia nggak banyak media menulisnya disegel kan? Jadi semua ini sudah kita sampaikan ke penyidik. Jadi kemarin waktu pemeriksaan cuma 8 pertanyaan, 5 pertanyaan tentang data diri, 3 pertanyaan tentang masalah. Nah, ketika masalah kita jelasin, ini begini Pak, ini begini Pak, ini begini Pak. Tapi nggak apa, untuk kepastian hukum, ya mungkin mesti ditingkatkan statusnya karena mungkin ada beberapa pihak yang tidak hadir,
ya kan? Sehingga kepolisian memerlukan keterangannya. Nah, tadi saya bilang tadi balik lagi kalau kita bicara pidana itu ketika penyelidikan kan tidak ada upaya paksa. Nah, penyidikan ada upaya paksa. Jadi kalau misalnya pas yang penyelidikan kemarin tidak datang, harus penyidikan harus datang. Nah, disitulah mungkin kepolisian mau mengambil keterangan semua pihak. Ya kan? Kita yakin polisi kita, polisi yang baik, polisi yang presisi. Jadinya tenang aja. Kita berikan kepercayaan, kita akan kooperatif kalau misal diundang sama pihak Polda Jabar. Bang, mungkin ada upaya hukum apa bang setelah ini naik ke? Nggak ada. Sebenarnya kalau misalnya di sini kan yang disampaikan kan tadi Kabid Humas itu kan postingan Oki Pratama, ya kan? Postingan Oki Pratama. Nanti kita akan melihat nih. Kita akan melihat apakah ini bisa menjadi celah apa tidak. Karena kita berharapnya kalau kita dituduh sebagai pelakunya, saya bisa lapor balik. Tapi kan yang dilakukan pihak sana kan enggak. Terlapornya dalam penyelidikan. Karena nggak yakin juga laporannya. Nggak yakin sama laporan polisinya. Ya kalau saya terus terang aja, kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah suatu fakta, ya harusnya bisa digas. Ada respon dari Dokter Oki perihal kabar ini, Bang? Respon Dokter Oki bilang ya menyampaikan aja, Dok ada hal ini, ya nggak apa Bang, jelasin ke saya. Bukti-buktinya beliau juga yang kirimin ke saya juga. Dok, waktu bukti-bukti kemarin ada nggak Dok? Ya dikasih lihat. Bang, ada. Nih, ini juga nih. Ini sekelas Kompas nih. Ya kan? Tadi kan kalau keterangan Kabid Humas bilangnya apa? Tanggal 15 Oktober diketahui. Ya kan? Bisa buka lagi keterangan Kabid Humas. Dalam laporan polisinya melaporkan tanggal 5 Februari. 5 Februari 2025 dilapor. Diketahuinya 15 Oktober. Tanggal 13 Oktober ini Kompas nih. Penjelasan BPOM soal penghentian sementara. Ada juga ini penghentian sementara. Ada juga penutupan. Nah, jadi seperti itu. Oh. Jadi ini semua ada di media. Seperti itu. Bang, ada rencana mungkin di luar dari proses hukum menyelesaikan secara keluargaan antara Dokter Oki dan Ibu misalnya? Gini loh, kita kan mengikuti proses hukum aja, ya kan? Kalau bicara musyawarah, saya selalu mengedepankan musyawarah. Tapi musyawarah untuk yang mana nih? Musyawarah untuk yang mana ini? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Ya kalau misalnya kan di sana terduga itu kan tidak mengakui terkait teror ini kan. Coba kamu tanya deh. Coba kamu tanya, ada sama PH-nya atau siapapun lah yang mewakili dua pengusaha itu. Tanya aja, bener nggak pengiriman teror itu? Saya lagi tunggu-tunggu nih. Ada PH-nya atau siapapun mewakili Bu HS, Bu HP, Pak IW untuk menyatakan menyangkal ini semua. Saya lagi tunggu. Atau mengakui. Nah, tapi kalau kita bicara tadi balik lagi ke perkara yang di Polda Jabar, sudah jelasin semua. Bahwa itu adalah Dokter Oki berkolaborasi, ya, dan itu semuanya dasar dari keterangan dari media, dan itu keterangan itu sudah disampaikan. Ditambah lagi saya sampaikan lagi putusan MK, ya kan? Nggak boleh putusan MK. Sekarang nggak bisa korporasi main asal lapor tuh nggak boleh, begitu. Jelas ya? Terima kasih Bang.